Assalamualaikum, semangat pagi semuanya. Nah, kita kemarin sudah berhasil menyusun anggaran produksi dengan mengutamakan stabilitas produksi, mengutamakan stabilitas persediaan, dan juga mengutamakan stabilitas kombinasi. Kapankah tiga-tiganya itu digunakan? Kapankahnya adalah tergantung situasi dan kondisi perusahaan saat itu sambil melihat kondisi internal dan eksternal. Jika memang di sana kondisi eksternal memungkinkan untuk membuat anggaran produksi dengan menggunakan stabilitas persediaan, berarti kita nyusunnya menggunakan stabilitas persediaan. Kalau memungkinkannya menggunakan stabilitas produksi, ya susun dengan stabilitas produksi. Tapi kalau kondisi di luar itu ternyata ekstrim seperti ketika pandemi kemarin 2 tahun, berarti yang lebih tepat menggunakan atau mengutamakan stabilitas kombinasi. Nah, sekarang kita akan bahas manfaat kebijaksanaan persediaan. Nah, di sini manfaat kebijaksanaan persediaan adalah yang pertama, yaitu menempatkan perusahaan pada posisi yang selalu siap untuk melayani penjualan. Jadi kenapa sih harus ada kebijaksanaan persediaan kan gitu. Nah, itu sebenarnya adalah untuk membantu perusahaan. Kalau persediaannya tidak pasti, perusahaan nanti akan menyediakan tingkat produksi, tingkat produk atau stok dalam jumlah yang tidak pasti. Sehingga kalau ada order dalam jumlah melebihi kapasitas yang distokkan, perusahaan akan bingung. Tetapi ketika ada kebijakan persediaan, kemungkinan kecil ketika terjadi stok order yang berlebih, kita sudah bisa mengantisipasi. Nah, di sini juga mendukung agar kapasitas produksi perusahaan itu terus-menerus ada dan seimbang. Nah, sehingga sebenarnya manfaat kebijakan persediaan ini adalah agar perusahaan stabil dari sisi penjualannya, tidak sampai menolak berapa yang harus dijual. Sama juga di sana, berapa yang harus diproduksi. Kalau yang dijual sudah pasti, yang diproduksi juga bisa lebih pasti. Tapi kalau yang dijual tidak pasti, nanti yang akan diproduksi juga tidak pasti. Nah, disitulah untuk menjembatani antara tingkat produksi dan tingkat penjualan itu adalah dengan menggunakan kebijakan persediaan. Gitu. Nah, di sini harus ada faktor-faktor yang dipertimbangkan agar persediaan di sana itu atau kebijakan persediaan itu bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama apa? Daya tahan barang. Jadi bagian produksi harus tahu produk yang disimpan bahan baku atau setengah jadi atau jadi itu memiliki daya tahan disimpan di gudang itu berapa lama. Itu. Selain itu juga harus dipertimbangkan sifat penawaran bahan mentah. Bahan mentah yang ada di sana itu kira-kira ada berapa sih, kayak gitu. Kemudian juga biaya-biaya yang timbul ketika banyak melakukan stok berapa. Kemudian besarnya modal kerja juga berapa. Kemudian kita juga harus tahu kemungkinan resiko-resiko yang harus ditanggung, baik itu di sana manusia, alam, sifat barang itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menentukan besarnya persediaan. Karena kan dari tadi kita taunya bahwa persediaan awal dan akhir itu sudah ada. Nah, disinilah materi yang akan menyajikan sebenarnya gimana sih cara menentukan besarnya persediaan. Nah, di sini yang pertama adalah persediaan itu disesuaikan dengan kebutuhan bulanan. Jadi bulanan itu berapa? Itulah yang disediakan. Jadi agar tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Jadi apabila kebutuhan akan barang atau setiap bulannya sama, maka digunakan rata-rata bulanan atau rata-rata sederhana. Nih, misalnya kebutuhan dalam 1 tahun 28.800, ya sudah berarti di sana kebutuhan per bulannya 2.400. Kalau 2.400 di sini berarti perusahaan bisa menentukan persediaannya 2 bulan persediaan. Sehingga besarnya persediaan adalah 4.800 per unitnya. Nah,
Tapi kita tidak tahu bahwa tingkat kebutuhan per bulan itu belum tentu sama. Karena berbeda-beda itulah kadang digunakan metode moving average atau rata-rata bergerak. Nah, di sini rata-rata bergerak itu kita lihat kalau di sana tingkat kebutuhan dalam per bulannya itu berbeda-beda, ya saat itulah kita menggunakan moving average. Tapi kalau relatif stabil seperti yang pertama ini, berarti kita menggunakan di sana persediaannya ya udah kita buat rata-rata produksinya seperti apa itu persediaannya. Nah, di sini beda nih. Kebutuhannya kan beda. Jauh. Dari 1.200, Februari 600, Maret 900, April 1.200, Mei 1.800. Sementara kebutuhan bulan dengan rata-rata bergerak Februari, Maret, April, di sini cara menghitungnya adalah per 3 bulan. Jadi kalau mencari Februari berapa tingkat kebutuhan bulanannya adalah Januari plus Februari plus Maret. Mencari Maret berarti Februari, Maret, April. Mencari April berarti Maret, April, Mei. Seperti itu. Nanti mencari Mei berarti tingkat kebutuhan bulan April plus bulan Mei plus bulan Juni. Nah, ini. Kemudian karena di sana rata-rata bergerak, disitulah yang dikatakan sebagai moving average, sehingga dibagi menjadi 3 bulan. 1.200 plus 600 plus 900 dibagi 3 hasilnya 900. 600 900 plus 1.200 dibagi 3 hasilnya 900. Bulan April 900 plus 1.200 plus 1.800 dibagi 3 hasilnya 1.800. Di sini, apabila perusahaan menentukan 2 bulan kebutuhan, maka besarnya persediaan adalah Februari dan Maret sama dengan 2 kali 900 yaitu 1.800 unit, bulan April 2 kali 1.800 3.600. Nah, itu kalau ketika kita menggunakan di sini adalah disesuaikan dengan kebutuhan setiap bulan. Tapi kalau kita ingin menentukan besarnya persediaan tapi dasarnya adalah tingkat perputaran persediaan, berarti kita harus menggunakan cara bahwa persediaan itu bisa digunakan berapa kali dalam satu produksi. Nah, di sini otomatis yang kita gunakan adalah mencari tingkat perputaran dulu, tingkat perputaran persediaan. Cara mencari tingkat perputaran persediaan adalah rencana penjualan dalam 1 tahun berapa dibagi persediaan rata-rata. Di mana persediaan rata-rata itu adalah asalnya dari persediaan awal per persediaan akhir dibagi 2. Nah, kita praktekkan. Contohnya, rencana penjualan selama 1 tahun 900.000 unit, persediaan awalnya 150.000 unit, persediaan akhirnya 450.000 unit. Nah, di sana katakan hitunglah persediaan rata-rata dan perputaran persediaan. Nah, di sini nampak persediaan rata-ratanya adalah 150.000 plus 450.000 dibagi 2, hasilnya 300.000. Tingkat perputarannya adalah tadi penjualan dibagi rata-rata persediaan. Hasilnya adalah penjualannya 900, rata-rata persediaan 300.000, sehingga berputarnya persediaan dalam perusahaan itu adalah 3 kali dalam persatuan bulan. Nah, itu yang bisa kita gunakan untuk menentukan besarnya persediaan. Artinya bahwa persediaan itu bisa kita tentukan berdasarkan kebutuhan di tiap bulannya, bisa berdasarkan tingkat perputaran persediaan. Nah, di sini ada satu contoh atau latihan. Contohnya adalah ada PT Bahagia. PT Bahagia itu merencanakan penjualannya untuk bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Nah, di sana disebutkan persediaan barang jadi pada 1 Januari 2000X itu 90.000 unit, tingkat perputaran barang sesuai dengan tahun sebelumnya 10 kali. Kemudian persyaratan tingkat produksi adalah perbedaan tingkat produksi tertinggi terendah tidak boleh lebih dari 10% dari tingkat produksi yang dianggap normal. Kemudian lebih mementingkan stabilitas produksi dengan catatan tingkat persediaan tidak boleh kurang dari 45.000 unit. Nah, disinilah kita diminta untuk menyusun anggaran produksi dan menentukan berapa jumlah produksi normal, maksimal, minimal secara bulan maupun triwulan.
Nah, caranya yang harus kita lakukan adalah jumlahkan dulu berapa tadi tingkat penjualan Januari, Februari, dan Maret. Kita jadikan satu. Nah, kalau sudah persediaan awalnya tadi sudah ada, tingkat perputarannya ada, sehingga tinggal kita hitung tingkat perputaran persediaan. Rencana penjualan per tahun dibagi persediaan rata-rata, di mana per tahunnya 823.500 unit dibagi 10. Nih tingkat perputarannya. Sehingga muncul bahwa persediaan rata-rata per bulannya adalah 82.350. Kemudian kalau sudah ketemu persediaan rata-rata, kita harus mencari persediaan akhirnya di sini. Rata-rata kali 2 dikurangi persediaan awal, hasilnya 74.700 unit. Sehingga tinggal kita masukkan datanya. Penjualan dalam 1 tahun tadi sudah ada angka 823.500 unit. Persediaan akhirnya sudah kita cari di sini, yaitu 74.700 unit dijumlahkan menjadi tingkat kebutuhan. Persediaan awalnya 90.000 unit, sehingga jumlah yang harus diproduksi 808.200 unit. Nah, disinilah kenapa persediaan itu harus ada, karena dengan adanya persediaan, tingkat penjualan dan tingkat produksi bisa relatif stabil, tidak kemudian terbengkelai. Tingkat penjualannya tinggi tapi ternyata perusahaan nggak bisa produksi, kenapa ya? Nah, disinilah fungsi kenapa kita harus melakukan kebijakan persediaan. Nah, jumlah produksi itu normalnya berapa? Tadi sudah dikatakan normal itu kalau dari tingkat produksi yang ada dibagi 12, kemudian dalam triwulan tinggal kita kalikan 3. Maksimalnya berapa? Maksimalnya adalah prosentase tambah 100% kali produksi normal tiap bulannya. Kemudian dalam triwulan kita kalikan 3. Kalau minimal kita kurangi dengan 10%, jadi tidak 100% tapi 90%. Dikalikan dengan tingkat produksi dalam satuan bulan. Nah, sehingga kita sudah bisa melihat di sini bahwa produksi normalnya tiap bulan 67.350 unit, maksimalnya 74.085 unit, dan minimalnya 60.615 unit. Nah, itu akhirnya kita bisa tahu bahwa memang persediaan itu sangatlah membantu perusahaan dalam menyusun anggaran produksi. Oke, selamat mencoba membuat anggaran produksi dengan menggunakan atau mengutamakan stabilitas produksi, stabilitas persediaan, dan kombinasi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.